Oke, salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia. Kembali kita berjumpa di forum ngobrol desa. Pagi hari ini kita masih belum ada tamu yang bisa confirm hadir, jadi kita akan agendakan ini sharing session. Sharing session kali ini kita berharap kawan-kawan bisa menyampaikan lontaran pertanyaan atau lontaran informasi yang coba kita bahas dalam forum pagi ini. Tapi Alhamdulillah ini ada Mas Panudi yang kemarin informasinya sedang mengikuti workshop atau mengikuti acara tentang bagaimana perubahan iklim, antisipasi. Jadi ada program kalau nggak salah nih, nah, nanti Mas Panudi bisa menyampaikan. Jadi kalau nggak salah ini adalah bagian dari kelanjutan program yang dari World Bank ya kalau nggak salah. Tetapi yang kemarin mungkin lebih fokus ke urusan digitalisasi, sekarang lebih fokus ke urusan perubahan iklim dan ada satu lagi kalau nggak salah ada dua isu, tapi mungkin kita bisa dengar dari Mas Panudi ada cerita apa dari tempat acaranya Mas Panudi. Moga Mas. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera pada kawan-kawan pegiat desa, kemudian rekan-rekan tenaga pendamping profesional dan eh, pengurus BPD, perangkat desa maupun perangkat daerah yang pada pagi hari ini telah bergabung di ngobrol desa. Ya, terkait dengan ya pertama. Ini Pak D, kami menyampaikan yang kaitannya dengan Kopdes. Kemarin kami, khususnya di kabupaten kami, Kopdes Merah Putih, dari Dinas Koperasi kemarin sudah menyampaikan pada kami bahwa sudah kaitannya dengan AHU-nya sudah terbit seluruhnya. Kemudian menyepakati kaitannya dengan beberapa hal, kaitannya dengan logo, kaitannya logo surat, kaitannya dengan stempel, dan lain-lain. Dan mungkin hari Senin atau apa akan secara simbolis disampaikan kepada eh, ketua pengurus oleh bupati. Mungkin rencana di Kabupaten Sukoharjo seperti itu. Tapi menurut saya yang itu seremonial beliau. Tapi menurut saya yang sangat mendasar karena beberapa rekan-rekan dari antusias pengurus koperasi kemarin sudah eh, beberapa desa, beberapa desa di kecamatan itu antusiasme luar biasa karena dia pengen sebuah rapat konsolidasi eh, biar nanti sebelum eh, menjalankan tugasnya, dia sudah eh, apa-apa yang harus segera dilakukan, minimal pemetaan potensi-potensi yang nanti akan masuk dalam eh, kegiatan usahanya. Ini saya apresiasi karena eh, sudah ada yang punya kesadaran bahwa dari pengurus operasi itu eh, sudah ada gerakannya. Tinggal kami sudah mencoba juga dari Dinas Koperasi untuk setelah ini untuk dilakukan baik walaupun secara kemarin talenta yang itu yang kaitannya dengan peningkatan kapasitas untuk ngurus ngurus koperasi sudah kami sampaikan walaupun secara belajar mandiri atau LMS. Saya kira nanti juga ketika ada tindak lanjutnya, saya kira itu lebih bagus. Saya belum tahu secara detailnya, tapi sudah ada komitmen. Ya, kemudian Pak D, sejak malam Senin kemarin di Jakarta, di Jakarta, salah satu hotel, eh, kami itu dari
Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten itu eh, mengikuti peningkatan kapasitas eh, tenaga pendamping profesional, itu dari unsur TA, kemudian dari unsur OPD itu dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas PMD, kemudian satu dari perwakilan eh, KPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu mengikuti mulai dari pembukaan dan isu yang diangkat kaitannya dengan mengenai dampak perubahan iklim pada pertanian, air, eh, khususnya pada pertanian, kemudian air dan kesehatan dan ekosistem. Tapi yang jelas lebih cenderung ke kaitannya pertanian, baik itu pertanian, kemudian perikanan dan peternakan. Sistemnya ini, Pak, di sistem peningkatan kapasitas itu mulai dari ini memang mulai dari apa, apa kaitannya dengan belajar mandiri dari LMS-nya itu masing-masing rekan-rekan sudah buat akun kemudian masuk bergabung di belajar mandiri itu. Belajar mandiri dengan berbagai macam tugas-tugas di situ. Setelah selesai belajar mandiri, kemudian belajar secara online tatap muka yang dikawal oleh eh, masing-masing kelas ada pelatihnya. Masing-masing kelas ada pelatihnya itu 2 hari, ya 2 hari. Kemudian selewat Zoom, kemudian yang kemarin malam Senin itu yang tatap muka langsung atau offline-nya. Dan yang menarik menurut saya dari prosesnya tadi eh, karena itu juga mulai dari pretest, post-test yang mandiri tadi, sehingga eh, bagi peserta itu sebenarnya sudah sejak sedini, sejak awal ketika memang serius itu eh, minimal sudah memahami secara secara tekstual sudah memahami kaitannya apa-apa saja yang nanti akan dilakukan peningkatan kapasitas itu. Mulai dari eh, tadi kaitannya dengan pengantar kaitannya konsep dan kebijakan perubahan iklim ini baik secara global maupun secara nasional. Kemudian setelah itu kaitannya dengan eh, apa itu perubahan iklim terhadap dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, baik itu pertanian, perikanan. Setelah itu nanti diharapkan mungkin pada hari bagaimana terkait dengan isu kaitannya dengan dampak perubahan iklim terhadap pangan atau ya terhadap ketahanan pangan ini bisa diintegrasikan kaitannya dengan kebijakan secara nasional yaitu di RPJM nasional, kemudian di RPJMD dan di RPJM desa. Itu yang nanti goalnya di desa itu bagaimana kaitannya dengan dampak perubahan iklim ini terhadap ketahanan pangan, khususnya pertanian, perikanan dan peternakan. Ini yang nanti fokus ini yang katakanlah nanti akan mereview kaitannya dengan RPJM desa kalau yang itu di tingkat desa, kemudian itu ke review LKP desa, kemudian ke APBD desa minimal untuk tahun 2026. Yang jelas ini kan sudah mulai tahap perencanaan bulan bulan Juni, Juli sampai September ini kan proses kaitannya tahapan pertengahan tahunan. Itu yang kemudian juga nanti dari situ setelah mereview juga nanti diadakan sebuah monitoring dan evaluasi secara partisipatif. Nah ini menurut saya yang
ini memang pekerjaan yang tidak mudah dalam konteks eh, kita. Ini memang harus kerja-kerja kolaborasi, baik itu dari eh, kalau tingkat pusat ya Kementerian, jelas Kementerian Bappenas pasti, kemudian Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Keuangan, bahkan ini terkait semuanya sebenarnya. Termasuk Kementerian apa itu Badan Meteorologi, ya Badan Meteorologi terkait dengan iklim dan cuaca, juga Kementerian Pertanian. Bahkan menurut saya berikan masukan sebenarnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga ini. Ini yang menurut saya eh, kerja yang perlu perlu katakanlah sebuah komitmen, dan setelah itu masuk sebuah kebijakan, dan eh, yang sangat kaitannya dengan ak- aksi aksi kaitannya dengan kegiatan ini. Dan kami juga ketika diskusi itu memberi masukan kepada pengambil kebijakan masalah itu dengar atau tidak, tapi yang ini biar katalah gaungnya dan actionnya kuat, ya ini harus harus masuk tadi ke RPJMNAS, kemudian di masing-masing daerah kami menyampaikan apakah top leader baik itu tingkat provinsi yaitu gubernur, kemudian tingkat kabupaten atau kota yaitu bupati atau wali kota. Ini kalau konsen betul dan komit betul, dan itu bentuknya adalah sebuah regulasi, ini yang nanti akan memperkuat, akan nyambung antara kebijakan nasional, kemudian kebijakan daerah, sampai nanti kaitannya kebijakan di tingkat desa. Karena apa? Ya kalau ini mau nyambung kan berarti selaras, sinergis, berarti kan masuk di RPJM nasional kaitannya dengan program ini, kemudian eh, masuk ke kebijakan di tingkat ini kan baru saat-saatnya menyusun RPJM daerah setelah bupati atau gubernur terpilih, ini masuk sana juga. Baru nanti ketika desa. Kenapa tadi saya sampaikan ini ada harus sinergis ya, kebijakan ini tidak nanti tidak sepotong-potong, dan kami memberi masukan. Ini tidak hanya sekedar program, setelah itu sudah berlanjut. Harusnya mulai dari sedini mungkin memang harus harus diantisipasi. Sebenarnya desa pun sebenarnya sudah melakukan kaitannya, ini hanya aja secara mungkin teknis. Apakah itu nomenklaturnya, kode rekeningnya, itu sebenarnya kan secara teknis itu sesuai dengan masing-masing tadi kewenangannya. Umpamanya itu yang kaitannya sudah silahkan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian mungkin dari Unpan, dari Kementerian Keuangan, ya monggo. Tapi yang jelas ini kolaborasi ini betul-betul kemudian eh, betul-betul kebijakan dan penganggaran ini betul-betul sinergis dan tadi selaras dan sinergis, jadi akan memperkuat. Kalau tujuannya secara normatif luar biasa, karena memang itu akan bermanfaat. Namun ketika nanti implementasi aksi di tingkat desa, Pak Di, ini yang menurut saya eh, harus ekstra hati-hati dalam konteks memang secara teori itu mudah, tapi ketika kaitannya tadi eh, secara secara aplikatif, secara aksi, ini memang harus ekstra hati-hati dalam konteks ini, karena ini terkait dengan tiga tiga apa ya tiga tiga sasaran dalam konteks bahwa untuk mengimplementasikan kaitannya dengan kebijakan ini memang ilmu pemberdayaan itu harus dilakukan. Pertama kaitannya dengan eh, meningkatkan kaitannya dengan pengetahuan. Kemudian meningkatkan kaitannya dengan eh, skill atau keterampilan.
Dan yang tidak mudah itu adalah peningkatan kaitannya dengan perilaku attitude ini. Ini yang menurut saya PR-PR ini yang mungkin pengetahuan oke, dan kemudian keterampilan oke, tapi perilaku, kebiasaan, attitude ini pada rekan-rekan petani kan ini harus ekstra hati-hati. Karena apa? Karena sudah sekian tahun kita sudah melakukan eh, ya contohnya mungkin saya bahwa ketika kita katakanlah melakukan kebijakan ini kita memang harus prosesnya cukup cukup panjang dan cukup lama itu. Yang pertama kaitannya dengan petani-petani, apalagi petani gurem dengan keterbatasan luas lahannya. Eh, ketika kaitannya dengan langsung kita tanpa tanpa contohnya umpamanya tanpa dengan eh, pupuk kimia itu jelas. Kalau kaitannya dengan hasil dalam konteks mungkin standar kaitannya kesehatan, oke. Tapi persoalannya tidak hanya sekedar itu, bahwa petani itu juga ketika melakukan produksi pertanian atau katakanlah ini mata pencaharian pertanian, ini kan harus eh, ada hasilnya dan tidak hanya cukup untuk makan, tapi juga untuk yang lain. Makanya ini yang untuk merubah ini perlu proses, tinggal istilahnya menyeimbangkan, istilah saya itu menyeimbangkan antara umpamanya dengan pupuk kimia dengan pupuk organik. Ini contoh aja. Nah, atau mungkin yang sekarang inovatif dengan teknologi inovatif yang sudah eh, beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan yang lalu itu dengan teknologi greenhouse. Nah, itu jelas dengan greenhouse itu kaitannya dengan perubahan cuaca iklim saya kira lebih relatif aman. Dan ini juga sudah kami sampaikan juga ini. Makanya ini juga perlu katakanlah ditindaklanjuti. Kami mencoba menawarkan kaitannya khusus yang di wilayah kami yang karena kan sudah ada yang apa praktek ini justru petani muda dengan otodidak dengan greenhouse tapi bukan dengan apa itu hidroponik tapi tetap dengan media itu istilahnya kalau orang Jawa itu tanah dan sepet itu apa kulit kulit kelapa serat kulit apa gitu loh. Itu di tempat kami ya sudah jalan dan itu kayak ya malah kebijakan awalnya adalah dari Dinas Pertanian dan eh, Perikanan itu di tempat kami itu ada 3 pilotnya yaitu di Desa Kadilangu, Kecamatan Pagi itu untuk sayur ya sekitar 1.000 meter itu dengan greenhouse. Kemudian yang kedua di Kragilan itu Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban. Kemudian satu lagi di Desa Dungwinong Kecamatan Muter. Dan itu memang sesuai dengan tadi lebih 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 aman kaitannya dengan eh, tahan kaitannya dengan perubahan cuaca iklim, kemudian juga eh, tahan kaitannya dengan hama. Ini yang sudah kami eh, dilakukan di tempat kami itu di Sukoharjo. Kemudian ada dari tadi yang disampaikan bahwa ada dari eh, dinas dinas pertanian dan perikanan. Ada dari kawan-kawan yang tadi volunteer atau dari warga yaitu masih muda itu di Desa Janggelengan itu juga luar biasa. Sudah luar biasa. Kemudian di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, kalau Janggelengan tadi Kecamatan Muter, itu sudah hasil. Itu yang di situ kaitannya dengan budidaya eh, buah melon Jepang. Dan ini luar biasa harganya relatif bagus, karena per kilo itu sekitar 30.000.
Nah, ini yang saya kira salah satu action aksi yang dari materi pelatihan eh, hari ini kemarin dan mungkin ini hari kemarin ini yang contoh konkret kaitannya dengan itu. Juga mungkin kaitannya kalau tempat kami perikanan darat, kalau yang perikanan, kami kalau perikanan laut karena kami tidak di wilayah laut, kami belum begitu. Ini dengan contoh kemarin juga anak muda, sebenarnya saya ajak bergabung untuk ini kayaknya belum belum pede itu. Itu terkait dengan budidaya eh, ikan nila, nila dengan bibit monosek yang lebih unggul, lebih cepat atau waktu untuk pemeliharaannya lebih cepat dan lebih bagus. Kemudian dengan eh, inovasi bioflok, ini juga bioflok dengan di paranetnya atau ini juga untuk mengantisipasi kaitannya dengan ini perubahan iklim terhadap ketangguhan pangan. Ini contoh-contoh yang konkret ini, yang konkret yang dilakukan di tingkat desa. Dan dari beberapa itu tadi, kalau di tempat kami, ya, ini kayak berkaitan dengan pelatihan hari ini, di tempat kami itu eh, sudah ada beberapa desa dengan apa itu anggaran 20% untuk penyertaan modal BUMDes, itu sudah melakukan ATM, istilahnya amati, tiru, dan modifikasi. Itu dari tadi yang kaitannya dengan greenhouse tadi, kemudian dengan budidaya ikan nila tadi, ini beberapa desa sudah eh, istilahnya chapter atau meniru dari desa atau warga atau yang sudah berhasil tadi. Ini harapan kami dari pelatihan ini nanti goalnya seperti itu sehingga exit strategisnya tidak hanya program setelah itu enggak sejak sedini mungkin makanya kami menyadari bahwa sebelum ada kebijakan ini mungkin sudah dibahas juga di ngobrol desa ini dengan teknologi inovasi dengan perubahan iklim ini ya ini actionnya ya tadi memang eh, kalau katakanlah dengan greenhouse itu modal awalnya memang tinggi tapi greenhouse yang tadi kami contohkan yang di salah satu desa atau warga tadi di Janglengan tadi itu dengan bambu tapi bambu belian itu diperkirakan 5 tahun baru baru mungkin eh, rehab kaitannya dengan itu. Ini saya kira dari kalkulasi karena beliau kemarin juga ngobrol-ngobrol ketika kami di lapangan, kami ngobrol-ngobrol karena beliau pernah jadi eh, kerja di pelayaran, tapi kenapa nggak kembali ke pelayaran? Saya kan nekun ini, Pak. Saya kira ini lebih lebih menjanjikan dan ini salah satu contoh yang dalam arti eh, dari pelatihan ini harapan kami tadi bisa langsung tadi memang kalau secara mekanik, secara normatif kalau di desa ya tadi dengan meyakinkan pemerintah desa, BPD, kemudian meyakinkan kelompok-kelompok tani, kemudian setelah meyakinkan eh, direncanakan dalam sebuah dokumen dan di eh, apa itu payungi sebuah peraturan atau sistem atau peraturan kalau di tingkat desa. Ini secara secara hierarki struktural kaitannya dengan kebijakan seperti itu. Kami sepakat. Yang jelas tadi kalau memang mau serius itu jangan katalah setengah-setengah. Ya mulai dari kebijakan nasional, kemudian kebijakan masing-masing daerah sampai tingkat desa dan itu top leader yang punya apa ya atau seandainya belum punya ide tapi itu harus digiring atau diajak berkomitmen itu memang itu kalau memang betul-betulan ya
Jangan sampai kita saling salingan. Kalau hanya sendiri-sendiri nanti nggak tercapai itu. Saya sepakat bahwa dari desa sepakat, tapi harus ada kebijakan yang tadi sinergis, kemudian komprehensif, dan itu bisa nanti aksinya betul-betul aksi nyata. Aksi nyata tidak hanya katakanlah setelah itu sudah enggak. Menurut saya aksi nyata dan ya ini sebenarnya yang kita alami sehari-hari sebenarnya. Makanya tadi kami mencontohkan saya pribadi eh, ketika perubahan iklim ini ya mau nggak mau musim tanam itu ya menyesuaikan karena ketika kalau tidak menyesuaikan ya tadi gagal panennya akan terjadi atau mungkin biayanya lebih tinggi. Ini yang menurut saya eh, perlu tadi penyamaan persepsi, gerak langkahnya itu juga harus jelas kaitan dengan masing-masing level. Kemudian kaitannya dengan action ya harus harus betul-betul tadi mengajak dari kelompok tani, warga masyarakat yang khususnya kaitannya dengan ketahanan pelaku ketahanan pangan, itu petani, nelayan, peternak. Nah, ini kan memang harus bersama-sama. Kalau semuanya memang pasti ada. Makanya antara dampak dampak khusus kaitannya dampak perubahan iklim terhadap ketangguhan atau ketahanan pangan. Ini nih Pak Di, saya kira yang PR Oke, kita adalah actionnya itu loh. oke, makasih Mas Panudi. Nah, ini menarik memang membicarakan tentang tangguh, apa, desa tangguh perubahan iklim ya. Jadi Ya, apa? Kalau kita lihat regulasi sebenarnya sudah ada beberapa regulasi yang mendukung untuk itu, di mana Permendes 2 2024 dan Kemendes 3 tahun 2025 itu tentang bagaimana penekanan penggunaan dana desa itu paling tidak kita bisa membaca di sana tentang adanya adaptasi perubahan iklim, kemudian mitigasi, kemudian ada juga pengendalian penyakit apa terkait dengan perubahan iklim dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ini secara regulasi menurut saya sudah sudah ada, sudah disiapkan, bahkan kemudian kolaborasi dari Kementerian Desa dengan para pihak itu ada dalam keputusan Menteri Desa PDT 501 2024 tentang mengatur sinergi antar pelaku kepentingan pusat, pendamping desa, masyarakat dalam desa berketahanan iklim. Kemudian MOU juga sudah ada dengan KLH memfokuskan pada sirkular di desa, kampung iklim dan seterusnya. Kemudian kemitraan dengan apa dengan beberapa pihak ini juga apa sudah dilakukan. Kemudian mungkin yang hari ini atau Mas Panu diikuti ini lebih pada agenda peningkatan kapasitas. Jadi rangkaiannya kalau dari data yang kita dapatkan ini tanggap bencana dari 27 Mei, peningkatan kapasitas pemahaman tentang membangun ketahanan iklim, kemudian ketahanan rakor di 26 sampai 28 Mei yang fokus pada kebijakan P3PD dan ketahanan pangan dan masyarakat, kemudian indeks risiko iklim desa, kemudian smart farming serta pengendalian perubahan iklim. Kemudian yang mungkin yang juga dilakukan adalah workshop desa berketahanan pangan dan iklim. Ini dari 2 sampai 4 Juni ya. Nah, yang kemudian sekarang mungkin sedang kita lihat ada tentang indeks dan policy dari ketahanan iklim itu apa saja. Ini terkait dengan SDGs desa dari satu SDGs desa 2 goal 14 dan goal 15. Jadi ini catatan-catatan yang sempat kita rekam, kita dapatkan. Nah, rekomendasi dari forum-forum itu adalah membentuk kelompok masyarakat yang fokus pada
ketahanan iklim dan dan pangan, kemudian menyusun rencana musyawarah desa, membahas IRID dan koordinasi penggunaan dana desa, kemudian tentang proposal bagaimana apa fasilitasi-fasilitasi yang ada dan yang menurut saya menjadi menarik adalah tentang bagaimana kemudian desa mempersiapkan untuk mengantisipasi di tahun anggaran 2026 mungkin ya dalam Ya, proses musyawarah desa, kemudian menyusun RKP desnya dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian menarik untuk kita bahas, kita diskusikan lebih lanjut tentang bagaimana konsep-konsep yang bisa kita bawakan atau kita dorong dalam forum-forum yang dalam penyusunan RKP Des, mulai dari kegiatan yang bisa bersumber dari dana desa, apakah antisipasi krisis air dengan ada membangun sumur resapan atau embung, atau kemudian konservasi sumber air, atau kemudian rehabilitasi lahan kritis, atau kemudian pembangunan rumah sampah, atau kemudian pembangunan PLTS, atau kemudian pelatihan-pelatihan dan seterusnya ini yang menurut saya menjadi bagian penting yang perlu didiskusikan dalam forum-forum teman-teman di apa teman-teman di tenaga pendamping. Kenapa? Karena karena ada polisi-polisi yang memang itu perlu memperhatikan pada program SDGs desa, yaitu SDGs pertama itu tanpa kemiskinan, SDGs kedua itu tanpa kelaparan, SDGs ketiga belas itu tanggap perubahan iklim, SDGs 15 adalah ekosistem darat. Nah, ini yang menurut saya menjadi bagian-bagian menarik. Kemudian tentang indeks risiko iklim desa. Nah, ini mungkin bisa jadi forum yang lain untuk kita membahas tentang indeks-indeks yang seperti ini karena kalau bicara indeks-indeks kayak gini akhirnya nanti bicara tentang bagaimana menginput data, bagaimana memahami datanya dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin ya Mas Manudi bagian-bagian yang perlu diantisipasi termasuk juga dengan bagaimana pelibatan BUMDes dan lembaga desa karena BUMDes ini kan bisa menjadi bagian dari sisi sosial pelayanan masyarakat atau penguatan masyarakat. Jadi BUMDes bisa dilibatkan dalam usaha-usaha yang bicara tentang mitigasi dan adaptasi. Baik itu bagaimana BUMDes mengelola sampah, bagaimana BUMDes menyediakan air bersih, bagaimana BUMDes kemudian bisa membangun rumah pembibitan, atau kemudian bagaimana BUMDes kemudian menggagas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga mini hidro, artinya energi yang terbarukan dan kemudian bagaimana BUMDes bicara tentang produk-produk organik dan seterusnya. Karang Taruna PKK ini juga menjadi catatan menarik bagaimana tentang kebun kebun gizi, daur ulang sampah, dan edukasi iklim. Kemudian kalau kesehatan mungkin lebih ke agendanya Posyandu. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya cukup menarik untuk kemudian dipersiapkan oleh desa dalam konteks penyusunan RKPDes dan kemudian membuat rencana-rencana penganggaran dari untuk keperluan tahun 2026. Jadi ini menurut ini bagian-bagian yang sangat menarik tentang yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah Mas Paludi. Karena tadi Mas Paludi sempat menyampaikan tentang bagaimana LMS. LMS yang dimaksudkan ini LMS yang kelanjutan dari yang dulu kemudian lebih dikembangkan fokusnya pada konten-konten ketahanan pangan, konten-konten adaptasi perubahan iklim atau ada LMS baru lagi nih dari Kementerian Desa. Jadi kalau kita melihat
agenda apa bukan kita mau apa ya kita akan kemudian mencari mencari jeleknya enggak tapi kita mencoba untuk belajar dari pengalaman kemarin P3 apa P3MD ini kan salah satu yang kemarin menjadi fokus kan tentang bagaimana digitalisasi kemudian membangun apa mengembangkan satu konsep-konsep tentang apa desa cerdas dan seterusnya dan kemudian juga ada LMS apa yang kemudian dalam agenda peningkatan kapasitas. Tapi secara nyata kita lihat bahwa ternyata anggaran yang kemudian untuk apa desa cerdas itu kemudian secara ibarat kata batangi atau sisa jejaknya itu pun kemudian menjadi tanda tanya. Malah mereka kabupaten yang mungkin tidak sebagai lokus itu terbukti juga mampu mengembangkan smart village, mampu mengembangkan apa pengembangan data berbasis digital dan seterusnya. Ini kan menjadi satu apa menjadi satu tantangan. Jangan sampai program ini nanti habis, terakhirnya juga nasibnya sama gitu kan. Nah, habis hanya untuk keperluan acara-acara yang apa bantuan-bantuan yang kadang-kadang mungkin tidak tepat sasaran ini satu catatan. Yang kedua, kalau kita bicara yang apa dilakukan kemarin adalah learning management system yang waktu itu kalau nggak salah jadi apa dari akademi desa membuat apa konten-konten dan seterusnya kemudian LMS yang di apa dimanfaatkan waktu itu coba kita dorong menjadi bagian dari keperluan apa teman-teman tenaga pendamping kalau sudah mengikuti maka kemudian itu akan mendapatkan e-sertifikat dan seterusnya sayup-sayup sekarang udah nggak terdengar lagi. Kalau kemarin kan waktu itu kalau nggak salah itu diarahkan untuk keperluan apa Justifikasi. PLD ya, PLD, Ya, PLD dan seterusnya. Tapi kelanjutannya seperti apa gitu loh? Apakah kelanjutannya juga sama seperti waktu itu kawan-kawan asosiasi membuat sertifikasi, tapi ternyata yang sudah mendapatkan sertifikasi pun juga tetap apa tetap tidak diperpanjang kontrak umpama. Ini menurut saya menjadi bagian-bagian kecil yang perlu kita ingat, perlu kita apa, perlu kita lihat sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk kita coba diskusikan. Artinya karena kalau bicara tentang apa-apa yang tadi disampaikan, antisipasi ketahanan iklim, sepertinya ruang kita ini sudah sangat cukup ya, Mas Paludi ya. Cak Itong kita kemarin sudah sempat menghadirkan tentang bagaimana teman-teman greenhouse yang kemudian ibarat kata desa nggak perlu investasi, ada investor yang siap masuk. Ini kan bagian dari bagaimana kita mengantisipasi tentang apa krisis atau apa perubahan iklim yang mungkin tidak terbayangkan dan seterusnya. Kemudian tentang bagaimana desa-desa itu kemudian menggunakan IoT. Kita udah dapat contohnya dari Kandegan umpamanya bagaimana IoT itu kemudian menjadi bagian yang apa bagian yang termanfaatkan ketika kemudian pengaturan lampu-lampu di kantor desa itu sudah menggunakan sistem kontrol yang terkendali, kemudian bagaimana pompa air yang dari sungai untuk keperluan pengairan sawah itu apa menggunakan pompa tenaga surya bahkan sampai bagaimana pompa tenaga surya itu bisa mobile artinya bisa keliling kemana-mana yang waktu itu kita angkat menjadi apa judulnya gerandong apa gerandong pompa air dan seterusnya ini kan dan kemudian kita juga apa apa dengan fenomena ini menurut saya menjadi menarik adalah bagaimana BUMDes bisa mengambil peran untuk itu, mengambil peran untuk program-program apa ketahanan iklim ini. Ini salah satunya kita mencoba menguatkan di rumah BUMDes kita dan kemudian kita juga sedang memprepare untuk apa bersinergi dengan salah satu produk dari apa komposit
mineral yang bisa memacu pertumbuhan sayur, bisa memacu pertumbuhan apa tanaman dan seterusnya. Jadi sepertinya kita sudah on track ini, kita sudah sesuai role apa role apa realnya ya. Pijakan. Artinya arahnya kita sudah hampir-hampir apa udah hampir Nyambung. selaras walaupun walaupun apa kita ini tidak menjadi bagian dari apa diskusi-diskusi kebijakan itu. Ini udah bergabung Cak Itong mungkin dari apa-apa yang kemudian tadi kita lihat menjadi tantangan menariknya menurut saya adalah bagaimana kawan-kawan ini bisa menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif mempersiapkan RKPDes apa untuk musyawarah desa ke depan dengan menjawab tentang perubahan iklim dan kemudian antisipasi terhadap masalah-masalah yang akan timbul. Kalau memang potensi akan kesulitan air, bagaimana nih cara mencari solusinya? Apakah kemudian BUMDes membuat satu depo-depo air bersih umpamanya yang kemudian sumbernya didapat dari mana kemudian orang sudah tidak perlu lagi membakar kayu tidak perlu lagi pakai gas untuk kemudian merebus air karena air itu sudah diolah dengan teknologi tertentu sehingga air siap minum karena sementara ini kan yang ada adalah PDAM itu kan mestinya perusahaan daerah air minum, tapi yang terjadi sekarang ini kan bukan air air minum, lebih pada air baku. Jadi belum belum sampai pada ketika buka keran langsung bisa diminum. Nah, sama halnya dengan pengelolaan apa Pamsimas umpamanya air minum dari masyarakat yang waktu itu kalau nggak salah itu sisa dari PNPM ya. Nah, ini Ya. bagaimana ini BUMDes bisa mengambil peran dan seterusnya. Ini kayaknya juga menjadi tantangan menarik. Monggo Cak Itong bisa memberikan respon tanggapannya karena yang disampaikan Mas Panudi tentang acara yang sedang diikuti kayaknya cukup menarik dan yang lebih menarik lagi ternyata kita tanpa disadari sudah mempersiapkan diri. Jadi bahkan sebentar lagi ini Cak Itong, Mas Panudi dan kawan-kawan Koperasi Komunitas Desa Indonesia atau KODI Indonesia akan segera untuk mempersiapkan produk yang itu adalah komposit apa komposit mineral yang bisa membantu pertumbuhan tanaman bahkan dalam beberapa aplikasi terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan dari hewan. Artinya kalau ayam dikasih di minumannya dikasih tambahan komposit kita maka kemudian kotorannya tidak berbau pertumbuhannya lebih bagus, bulu-bulunya jadi lebih mengkilat, produksi telurnya jadi lebih meningkat. Kalau ternak, maka kemudian dia akan lebih sehat dan tingkat pertumbuhannya menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Monggo Cak Itong, silakan. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain Nggih, Pak untuk Ade. menunggu kawan-kawan lain juga untuk bisa berpartisipasi. Silakan. Nggih, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat berjumpa pada program Ngobrol Desa. Pada episode sharing session hari ini Mas Panuti menggulirkan kegiatannya yang sedang diikuti, yaitu berkaitan dengan pelatihan peningkatan kapasitas berkaitan dengan ketahanan iklim salah satunya, dan seperti yang telah saya tulis Pak di dalam cerita pendek yang saya publikasikan di Kompasiana. Perbincangan kita itu kemudian kami tarik dalam sebuah rekomendasi-rekomendasi di akhir tulisan saya. Pertama, perlu ada peta risiko iklim ya. Perlu ada peta risiko iklim di tingkat desa. Setidaknya dari peta risiko iklim tadi itu eh, dilakukan dengan partisipatoris, karena
kalau itu dilakukan partisipatoris maka di masing-masing dusun begitu, di masing-masing dusun akan muncul apa resiko-resiko yang bisa disampaikan oleh warga, dan proses fasilitasi ketersediaan peta risiko iklim ini sebetulnya menjadi bagian penting dari proses sampai proses penganggaran begitu ya. Nah, lalu kemudian siapa sebetulnya yang bisa melakukan atau yang kompeten melakukan fasilitasi dalam rangka pembuatan peta risiko iklim? Sebetulnya pemerintah desa sudah bisa melakukan itu, dan tinggal kemudian memanfaatkan dari mana peta risiko iklim itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dari SDGs desa. Jadi saya sangat setuju sekali kalau misalkan basis dari penyusunan peta risiko iklim ini dari SDGs desa, karena di sana sudah ada potensi-potensi yang berkaitan dengan kebencanaan, potensi-potensi yang berkaitan dengan ketersediaan sumber mata air, juga potensi-potensi yang berkaitan dengan kebutuhan pertanian, juga potensi-potensi yang berkaitan dengan masyarakat pesisir begitu ya. Nah, itu bisa kita jumpai data-datanya pada SDGs desa. Sehingga kalau data-data dalam SDGs desa itu kemudian dimanfaatkan, maka salah satu produknya adalah ketersediaan peta risiko iklim. Lalu yang kedua, perlu ada lumbung pangan berbasis komunitas di Pade. Kalau dahulu mungkin istilahnya itu adalah lumbung, begitu ya, lumbung. Lumbung dalam arti memang sebenar-benarnya lumbung. Eh, di beberapa kawasan-kawasan, di beberapa dusun-dusun begitu, sehingga pada saat paceklik itu kan kemudian itu bisa dimanfaatkan. Tetapi dalam konteks pertanian yang dipicu dengan pertanian hijau begitu ya, yang mengarah pada industri pertanian, maka petani sekarang tidak memiliki budaya untuk menyimpan menyimpan gabah sebelum dipanen. Ternyata petani-petani sudah kemudian menjual begitu ya, menjual karena memang apa ada pelaku-pelaku usaha. Kalau di menggunakan bahasa yang kasar gitu ya, bahasa sederhana, sederhana adalah para ijon, para tengkulak padi itu kemudian membeli sebelum waktunya panen. Jadi sudah diborong sebelum panen tiba, sehingga budaya budaya menanam, budaya menabung tanaman-tanaman eh, padi pertanian itu sudah mulai hilang. Nah, tidak tahu ini tantangan ke depan. Lumbung berbasis komunitas ini bentuknya seperti apa begitu ya? Bentuknya misalkan yang memungkinkan adalah tanaman-tanaman polowijo, karena tanaman-tanaman polowijo itu menjadi tanaman alternatif begitu ya, tanaman alternatif. Kalau misalkan itu dimanfaatkan, disimpan di lumbung, nah, maka proses penyimpanan yang dilakukan oleh komunitas itu seperti seperti apa gitu formatnya, saya tidak tahu itu ya. Tetapi dalam dalam konteks kekinian, maka ini sebetulnya sangat sangat bermanfaat bagi masyarakat pesisir, Pak Dew. Cold storage misalkan, cold storage yang ada selama ini kan hanya di tempat pelelangan ikan. Tidak ada, mungkin ya, mungkin sepengetahuan saya, tidak ada komunitas-komunitas nelayan atau masyarakat pesisir yang memiliki cold storage secara bersama-sama komunal begitu ya. Karena memang biaya pembelian cold storage tersebut juga besar begitu ya. Tetapi sebetulnya itu bukan menjadi kendala ketika komunitas tadi itu memang menemukan
lumbung pangan saat ini adalah cold storage kalau misalkan berkaitan dengan masyarakat pesisir. Tapi bagaimana dengan masyarakat pegunungan, masyarakat eh, pertanian di dataran rendah, misalkan ini yang perlu kemudian ditemukan formulasinya karena ini mesti harus ada begitu ya, mesti harus ada. Apakah kalau dalam konteks sekarang bisa jadi misalkan kalau disimbolkan dengan koperasi, apakah bentuknya nanti adalah penyimpanan penyimpanan uang yang itu diakatkan sebagai penyimpanan barang gitu ya, seolah-olah menyimpan barang tapi bentuknya uang gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, musyawarah khusus untuk mendengarkan suara-suara yang kemudian memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, terhadap perubahan iklim. Kita masih masih sering melihat apa kalau sumur sumur kita di saat musim kemarau itu kemudian habis airnya, maka yang memiliki risiko atau dampak pertama adalah perempuan, begitu ya, karena eh, perempuan dikonstruksi sebagai sebagai sosok yang kemudian sangat sangat membutuhkan air gitu ya untuk masak, untuk kemudian mencuci, untuk kemudian ya banyak aktivitas yang berkaitan dengan air pula. Nah, ini yang kemudian suara-suaranya perlu didengar, suara-suara kelompok rentan. Lalu termasuk lansia begitu ya, termasuk lansia apa suara-suaranya juga perlu didengar karena pada saat musim-musim tertentu mereka kehabisan air atau bahkan air berlimpah tetapi kemudian kualitas air tidak tidak layak tidak layak pakai begitu ya, tidak layak pakai itu karena banyak faktornya, eh, karena airnya mengandung mengandung apa sesuatu zat yang kemudian di dalamnya mudah sekali benda-benda itu berkarat dan sebagainya. Nah, ini kalau dikonsumsi malah membahayakan bagi kesehatan kelompok kelompok rentan seperti lansia tadi itu. Nah, lalu kemudian yang keempat tentu saja kalau berkaitan peta risiko iklim tersedia, lumbung pangan berbasis komunitas ada, eh, kemudian musyawarah kelompok itu berjalan, maka ini perlu kemudian ditangkap oleh tim penyusun RKP-DES maupun tim penyusun RPJM-DES sebagai basis perencanaan tahunan maupun basis perencanaan yang ada di dalam RPJM-DES. Nah, ketika ini menjadi basis perencanaan dan masuk di dalam RKPDes maupun RPJMDes maupun RKPDes, maka anggaran responsif iklim itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Anggaran yang responsif iklim. Nah, anggaran yang responsif iklim ini kan tentu saja mencerminkan mencerminkan mitigasi sebetulnya, mencerminkan kebijakan di tingkat desa untuk kemudian memitigasi seandainya perubahan-perubahan iklim ini terjadi. Dan tentu saja itu kemudian menjadi eh, bagian penting dari proses bagaimana seluruh masyarakat di desa tersebut itu eh, adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, sehingga kalau tadi Pak Dekoco mencontohkan berkaitan dengan ketersediaan air bersih, air layak minum misalkan, itu kan menjadi bagian penting di dalam proses kelayakan kesehatan masyarakat. Satu contoh begini, Pak De, Mas Panuti dan teman-teman semuanya. Ketika teman-teman fasilitasi kader pembangunan manusia atau biasa kita sebut dengan KPM dalam rangka pendataan dan pemantauan sasaran stunting, maka untuk sasaran keluarga itu ada kuesioner yang menanyakan tentang ketersediaan air air bersih, air bersih. Nah, ketersediaan air bersih ini berarti kan berhubungan gitu ya, berhubungan dengan
apa kebutuhan-kebutuhan untuk kemudian aman dan layak konsumsi begitu, layak konsumsi. Nah, air-air kita selama ini kan eh, ya belum sampai pada tahapan air minum gitu ya, belum sampai tahapan air minum PDAM itu. Tapi air yang dikonsumsi untuk kebutuhan bersih-bersih baju, bersih-bersih apa cuci-cuci piring dan sebagainya, peralatan dapur itu dan mandi itu saja. Belum sampai pada tahapan kemudian air bersih itu kemudian tersedia juga sebagai apa bisa dipergunakan juga sebagai air minum. Nah, ini yang perlu kemudian diperkuat begitu ya. Dan saya yakin di forum yang Mas Panuti ikuti saat ini bersama dengan banyak TAPM, kalau tidak salah gelombang ini adalah 15 provinsi yang terbagi di dalam beberapa klaster ya, beberapa klaster dan semuanya sebetulnya saat ini sama-sama berkumpul dan berteriak tentang ketahanan tentang perubahan iklim dan ketahanan pangan. Dan ini momentum yang sangat baik sebetulnya untuk mendorong komitmen semua pihak untuk kemudian sama-sama menyikapi perubahan iklim ini. Karena perubahan iklim ini pasti sangat berkorelasi dengan pangan, dan ketersediaan pangan tentu saja menjadi bagian penting dari proses penguatan kesehatan, penguatan pendidikan dan sebagainya bagi masyarakat yang ada di desa. Jadi mungkin itu Pak De yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Oke, ini 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 menjadi apa? Menjadi ke keusilan saya mungkin, saya hitung Mas Panudi ya. Ketika kemudian ada indeks risiko risiko iklim desa, kemudian yang paling gampang terbayang adalah wah ini nanti harus kolek data lagi dan seterusnya. Pertanyaan saya, Mas Panudi, Caitong dan kawan-kawan yang mungkin mencermati betul proses-proses pendataan dan seterusnya. Kementerian Desa dulu pernah punya data SDGs desa. Kemudian ada indeks desa membangun yang sekarang sudah menjadi indeks desa. Nah, ketika kemudian data-data itu sudah terhimpun, apakah kemudian indeks risiko iklim desa ini itu kemudian sebenarnya sudah bisa terotomatisasi dari data-data yang sudah terhimpun, atau kemudian nanti masih ada lagi agenda-agenda itu? Karena kita bayangkan ketika dulu SDGs desa umpamanya, kemudian EHDW umpamanya mendorong supaya desa mempersiapkan bla 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 dan seterusnya. Duit desa yang hangus, tidak ada tidak ada wujud manfaatnya, itu kan lumayan besar itu, Mas Panudi Caitong. Kita suka atau tidak suka harus mengakui itu. Pengumpulan data SDGs desa yang kemudian secara sistem ternyata gagal waktu itu, kemudian ada data hilang yang kemudian harus dilakukan updating dan seterusnya. Itu kan ibarat kata duitnya hilang begitu saja, anggaran-anggaran desa hilang begitu saja. Itu masuk dalam artikel cerita pendek yang saya bikin di Kompasiana juga, seperti yang Cak Ideng tadi sampaikan. Bagaimana desa itu sebenarnya sekarang ini tidak mandiri, akses internet, database-nya tidak ada di desa, listriknya dia juga tidak bersumber dari desa itu sendiri dan seterusnya. Maka kemudian ini menjadi tantangan bahwa desa harus benar-benar punya kedaulatan tentang data, kedaulatan tentang energi dan teknologi dan seterusnya. Nah, pertanyaan kembali ke pertanyaan yang tadi, mungkin Mas Panudi atau Caitong bisa memberikan respon. Indeks desa yang kemarin sebagai satu perubahan dari apa indeks desa membangun ya. Kalau nggak salah
tinggal seminggu lagi itu sudah selesai. Artinya diharapkan itu targetnya sudah selesai sampai akhir bulan ini. Apakah kemudian data yang di indeks desa itu bisa serta-merta kemudian diolah menjadi indeks risiko iklim desa atau kemudian ada hal lain yang kemudian nantinya harus dilakukan lagi. Sementara kalau yang saya bayangkan mungkin bisa juga ini inisiatif teman-teman untuk membuat semacam kuesioner sederhana gitu kan, bahwa desa itu punya punya risiko-risiko apa, kemudian nanti dibantu oleh tenaga pendamping untuk membuat analisisnya atau membuat analisanya seperti apa. Jadi bayangan saya kalau kata nih Mama, identifikasi ancaman, kekeringannya bagaimana, banjirnya bagaimana, dan seterusnya. Mereka tinggal isi-isi aja, mungkin bisa dibantu dalam format Google Form, sehingga ketika mereka ngisi, itu akan otomatisasi akan keluar nih indeks risiko iklim di desa Anda seperti apa, kemudian rekomendasinya seperti apa. Ini kan saya membayangkan, mungkin mungkin saya terlalu mensimplikasi masalah ya, Caitong dan Mas Baludi. Saya membayangkan kalau memang data-data itu ada, ya kan sebenarnya tinggal secara sistem aja itu di create, kemudian mengambil apa data-data yang sudah ada, kemudian udah langsung otomatis keluar nih. Karena kan indeks indeks desa dan waktu itu SDGs desa kan sebenarnya harapannya secara robotik itu udah langsung keluar rekomendasinya, bahwa rekomendasi itu kemudian menjadi apakah menjadi panduan atau apakah menjadi apa materi untuk mendiskusikan di musyawarah desa, itu adalah guidance atau cerita lain yang perlu dibangun narasinya. Monggo Mas Panudi atau Cak Itong tentang indeks desa dan indeks indeks risiko iklim desa ini sebenarnya udah nggak perlu bikin updating data, udah langsung keluar nih indeks risiko itu, dari indeks risiko kemudian jadi konten untuk kemudian topik untuk kemudian dibahas di desa, dibahas di desa. Bagian lainnya mungkin kita bisa belajar dari salah satu desa yang waktu itu sempat kita undang di forum kita. Ternyata Musdes itu tidak kemudian langsung Musdes, tapi ada tahapan proses nih untuk kemudian FGD tiap kelompok masyarakat, dari situ kemudian dibawa ke Musdes dan seterusnya. Monggo Mas Panudi cerita. Ya, terima kasih Pak Di. Ya, kalau kita konsisten terkait dengan di data di indeks desa sebenarnya sudah ada Pak Di itu. Tinggal tadi sistemnya yang mengolah ini yang menurut saya perlu perlu anu khusus itu. Tapi kalau di indeks desa sebenarnya sudah ada itu data itu. Ada berapa komponen itu 6 atau berapa itu salah satunya di perencanaan atau ekologi dan lain-lain itu sudah ada Pak De. Saya kira tinggal tadi lagi-lagi tinggal kaitannya dengan tadi untuk mempertajam dari hasil rekomendasi tadi tadi FGD atau istilahnya FGD daripada diperdalam kaitannya dengan kualitatifnya termasuk FGD apakah itu dengan petani, apakah itu dengan tadi yang terpapar atau yang lain. Saya kira itu udah bisa Pak De. Saya kira itu udah harus anu lagi. Ini tinggal sistemnya ini Pak De. Sistemnya ini yang menurut saya ya tadi nah saya kalau itu sudah ada, udahlah pegang itu tinggal karena itu setiap tahun kan diupdate Pak De. Sekarang Berarti, tinggal berarti urusannya tinggal sistemnya ini jadi proyek atau jadi program kira-kira kayak gitu. walah itu lain. Kalau kalau saya gitu Pak De. Kalau saya Oke, itu loh. saya itu mungkin bisa memberikan ini insight-nya. Karena saya kadang-kadang mikirnya sesimpel ini ya. Taruh kata sudah ada datanya, ngapain juga harus inputin data baru. Kalau memang sudah ada datanya, kemudian itu bisa diolah, ya kan tinggal, ya ibarat kata ini kan tinggal orang-orang IT aja, IP to IP-nya, host to host-nya. Kalau profil desa sudah bisa diambil dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian indeks desanya sudah ada, kemudian
mungkin dari data-data apa yang lain, mungkin dari kementerian lembaga lain juga sudah inputting data. Ini kan tinggal tinggal mengolah aja. Caitong, monggo, silakan. Atau yang lain akan memberikan responnya. Monggo, Caitong. Oke, Pak De. Eh, kalau kita berbicara tentang ketersediaan data di dalam SDGs desa dan indeks desa, kalau kemudian itu ditarik dalam konteks indeks risiko gitu ya, indeks risiko, eh, maka masih sulit Pak De, masih sulit karena di dalam indeks desa misalkan di dalam indeks desa itu eh, indikator atau dimensi indikator berkaitan dengan ketahanan lingkungan misalkan itu kemudian apa ya eh, belum bisa kemudian dijadikan sebagai salah satu misalkan dalam satu kawasan ini tingkat apa risiko risiko terhadap risiko terhadap perubahan iklimnya atau resiko apa istilahnya ya resiko resiko Bencana. iklimnya itu tidak belum 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 bisa dilihat sebagai salah satu indikator. Jadi indikator-indikator di dalam indeks desa ini kan masih sifatnya masih ya data-data yang berkaitan dengan ketersediaan mitigasinya, ketersediaan mitigasinya belum sampai belum apa pada konteks apa risiko-risikonya belum sampai pada konteks itu sehingga kalau kita mau menggunakan IDM di tahun sebelum apa di tahun yang berjalan sampai tahun 2024 itu apa masih belum bisa kita manfaatkan sebagai salah satu indikator apakah desa tersebut memiliki tingkat resiko iklim tinggi, sedang atau bahkan rendah begitu ya. Cuma yang muncul misalkan kalau boleh saya share screen Pak De, eh, kalau saya share screen di IDM itu apa? Nah, di IDM misalkan ada indeks indeks ketahanan lingkungan IKL. Nah, ini ini isinya adalah kualitas lingkungan dan potensi potensi dan tanggap bencana. Pada kualitas lingkungan itu berisi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Misalkan di sini, ini ada 4 desa di Kabupaten Jember. Ada 4 desa, dan 4 desa itu apa bisa kita lihat mana saja. Nah, misalkan ini Puger Wetan, Kesilir, Sumber Lesung, lalu kemudian satunya Sumber Bulus. Jadi kalau ini di kawasan kawasan selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ini juga berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Yang ini berada di lereng Raung, Sumber Lesung, Sumber Bulus ini berada di lereng Raung gitu ya. Nah, kalau ini kita manfaatkan sebagai salah satu data agar kemudian tersusun peta iklim, peta risiko iklim misalkan, sampai kemudian muncul indikatornya, maka memerlukan pengetahuan atau memerlukan orang yang memiliki pengetahuan bagaimana memanfaatkan memanfaatkan data-data ini kemudian untuk dijadikan sebagai salah satu eh, bahan yang itu kemudian bisa kita simpulkan itu sebagai salah satu indikator risiko yang ada di satu desa tadi itu. Nah, di sini yang muncul misalkan seperti ini, yang Puger Wetan. Ini pernah terjadi pencemaran, ini berarti terjadi pencemaran air di desa tersebut. Pencemaran air, ini terjadi pencemaran tanah, terjadi pencemaran kemudian terjadi pencemaran sungai yang terkena pembuangan limbah. Ini kemudian disimpulkan sesuatu yang kemudian memiliki
potensi dan resiko terhadap apa perubahan iklim. Nah, cuma di dalam indeks desa ini kemudian dari ketersediaan data ini ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini yang selama ini apa dihindari oleh banyak pihak, begitu ya, dihindari oleh banyak pihak. Misalkan dalam konteks tadi itu, dalam konteks kualitas lingkungan, ini rekomendasi rekomendasi yang sifatnya eh, yang berkaitan dengan itu, misalkan tadi itu Pugerwetan ya, Pugerwetan. Pugerwetan itu memang misalkan seperti ini aja lah. Oke, oke. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi ini. Rekomendasi-rekomendasi ini banyak sebetulnya sudah memberi guidance gitu ya, memberi guidance. Pihak pusat melakukan apa, provinsi apa, kabupaten apa, desa berbuat apa, begitu ya. Ini sudah memberikan petunjuk eh, di masing-masing kegiatan ini, sehingga sebetulnya masing-masing institusi ini tinggal kemudian mau membuat ini sebagai salah satu basis perencanaan dan penganggaran ataukah tidak gitu ya. Nah ini yang lepas selama ini Pak De. Jadi indeks desa itu begitu sudah muncul proses rekap tingkat nasional, kemudian itu dituangkan di dalam peraturan Menteri Desa, apakah kemudian desa kita naik, turun, dan sebagainya, maka yang terjadi euforia di situ. Tidak sampai kemudian memanfaatkan ini. Nah, euforia ini kan berlapis-lapis, Pak. Kalau dahulu, kalau waktu Azwar Anas masih menjabat sebagai Bupati di Banyuwangi, justru memanfaatkan indeks desa ini, indeks desa membangun ini untuk membranding membranding dirinya sebagai bupati dan membranding kabupatennya. Dan dampaknya seperti yang bisa kita rasakan saat ini kalau di Banyuwangi, sehingga semua pihak mau berpartisipasi. Saya tidak tahu kemudian sebagai pengambil kebijakan apakah hanya sebatas lobbying atau memang ada hal-hal yang di luar itu yang dilakukan oleh Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi saat itu. Tetapi saat saat ini ketika tampuk pimpinan ini di Banyuwangi dilanjutkan oleh istrinya, maka banyak pengembangan-pengembangan dan semuanya berbasis wisata Pak De, berbasis wisata apapun gitu ya. Misalkan Dinas Lingkungan Hidup itu programnya berbasis wisata, DPMD juga berbasis wisata dan sebagainya. Jadi semuanya berbasis wisata karena memang potensi yang dimilikinya sangat luar biasa. Kalau berkaitan dengan indeks desa seperti itu Pak De yang bisa saya sampaikan. Oke, yang yang saya maksudkan adalah ketika data-data input di desa kan dengan banyak data tuh ada berapa, saya nggak tahu, Ribu, mungkin ratusan ribu, kuesioner, ribuan, ribu, ribuan. ribuan kuesioner, dan Iya, kemudian ada juga data profil desa. Ini kan tinggal bagaimana mengcombine itu, mengolah itu, oh ini terkait dengan ini dan seterusnya, sehingga kemudian indeks risiko itu menjadi apa, lebih lebih gampang bisa langsung ditemukan. Ini bayangan saya, tapi mungkin ini bagian lain dari teman-teman yang nanti kita coba lebih lanjut. Tadi ada yang sudah resen, Irfan, apakah masih mengikuti ini? Ya, silakan masih. kalau ingin menyampaikan langsung open mic aja. Wabarakatuh. Ya, Salam. dalam catatan saya, eh, dalam diskusi pagi ini terkait dengan perubahan iklim dan ketahanan pangan, mungkin ada dua hal yang menjadi PR kita khususnya eh, di di kabupaten saya. Mudah-mudahan ini juga terjadi di kabupaten kita semua berkaitan dengan Pak De. Jadi pada saat kemarin kami musyawarah penetapan pemutahiran indeks desa, ada sebuah persoalan yang yang diungkit oleh kepala desa
sekaitan dengan konflik agraria. Ini yang kemudian menjadi masalah sehingga berembes ke ketahanan pangan. Konfliknya itu adalah batas-batas wilayah desa yang sampai sekarang itu belum ada penyelesaiannya. Sehingga dalam hal program ketahanan pangan ini kan sangat mengganggu. Misalnya sekaitan dengan jumlah petani dan jumlah dan luas lahan itu kan tidak sinkron. Jadi ada warga ada warga yang ikut di desa A, namun namun lahan pertaniannya tuh diklaim oleh desa B. Nah, ini dalam hal ketahanan pangan ini kan sangat mengganggu, apalagi kan desa ini kan ada yang menganggarkan sekaitan dengan padi, tanam padi atau gitu sewa sewa lahan itu kan sangat mengganggu. Eh, saya kira siapa tahu ada teman-teman yang punya permasalahan yang sama, mungkin bisa di-share bagaimana solusinya. Untuk saat ini ya eh, konflik-konflik seperti itu di desa kan belum tertangani secara baik. Kemudian juga yang kedua, ini juga menjadi em, masalah yang berlarut-larut yang tidak pernah juga ada penyelesaiannya mengenai sampah Pak Desa. Pak De. Sampah ini kan hal yang kecil tapi sangat mengganggu. Hal kecil tapi sangat mengganggu karena ekosistem dalam penanganan sampah itu kan kita kita belum miliki ya. Mulai dari kesadaran. Kalau kita ingin mengandalkan timbul kesadaran dari masyarakat, saya kira itu pekerjaan yang lama ya. Karena untuk menyadarkan masyarakat itu kan butuh waktu yang lama. Tapi kan dalam hal penanganan pembuangan sampah kemudian mau diapakan ini sampah ini kan masih menjadi polemik di wilayah kami. Misalnya mau diapakan ini sampah, nah, kan seperti itu. Bahkan di Bantang itu Pak Dekoco ada desa yang tidak mau wilayah yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah, seperti itu karena mereka tidak bisa mengelola, tidak tahu mengelola untuk apa ini sampah ini. Nah, itu kan menjadi persoalan juga di di wilayah kami sekaitan dengan lingkungan ini. Mungkin ini bisa menjadi pemantik untuk didiskusikan Sih. Pak Dekojo. Jadi kalau bicara batas desa, ini memang apa ya cerita lama lah ya, cerita lama yang memang sepertinya belum selesai sampai sekarang. Tetapi di forum kita juga sudah pernah mengundang teman-teman yang BUMDes yang punya jasa untuk membuat peta desa secara detail ya. Peta batas desa sampai kemudian disinkronisasi dengan batas bidang dan seterusnya. Ini tinggal bagaimana mereka yang punya masalah ini merasa perlu nggak untuk menyelesaikan. Kalau merasa perlu menyelesaikan, mungkin salah satu solusinya adalah penganggaran tentang bagaimana pembuatan peta desa. Jadi kalau dulu kita itu zaman saya ya di kampung ya, yang yang punya peta desa itu kan hanya Pak Carik atau Pak Sekdes, yang bukunya itu tebel banget, yang kalau kita kemudian pengen mendapatkan konfirmasi itu akan sangat lama, dia akan mencari membuka, oh ini petak berapa, oh ini siapa, sejarahnya seperti apa dan seterusnya. Dengan digitalisasi itu bisa bisa langsung data itu menjadi data digital ada di servernya desa. Jadi ini bagian yang mungkin bisa menjadi solusi dan bisa jadi itu menjadi bagian dari apa bagaimana teman-teman BUMDes atau teman-teman tenaga pendamping ini apa menjadi pemberi semangat dari desa untuk mempersiapkan itu dan kemudian ada jasa layanan yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai mitra dari BUMDes Karya Muda yang memang punya program itu. Jadi dia punya paket untuk memetakan desa sampai foto dengan skala yang sangat detail itu sampai dengan ada pelatihan dan seterusnya. Mungkin itu satu untuk urusan batas desa dan itu
kalau bicara tentang batas dengan desa yang lain, memang pada saat melakukan pemetaan, maka perlu dari desa-desa yang berbatasan itu kemudian duduk bareng untuk kemudian mendiskusikan. Ini wilayah kita sebenarnya yang di sebelah mana? Dari data ini begini, dari data ini begini, dibikin kesepakatannya. Ini masuk wilayahnya di mana? Termasuk layanan itu bisa mensinkronkan data dari Badan Pertanahan. Kira-kira itu ya Irfan ya. Kemudian yang kedua tentang sampah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat ini sebagai satu. Jadi ketika orang melihat ini masalah, maka kita melihat bahwa ini potensi. Artinya bahwa ketika desa belum paham nih cara mengelola sampah, akan seperti apakan dan seterusnya. Maka ketika ada satu kesadaran bahwa ini masalah yang harus diselesaikan, ya BUMDes hadir menjadi apa mengembangkan unit bisnis yang itu memberikan solusi atas permasalahan sampah. Bisa belajar dari BUMDes-BUMDes yang sudah yang sudah berjalan, taruh kata nih, taruh kata yang di Bantaeng tadi, tidak mau ada tempat pembuangan sampah. Pertanyaannya berarti kan sampah-sampah yang diproduksi itu sampah-sampah yang seperti apa dan seterusnya itu diidentifikasi, maka kemudian dicari tahu BUMDes yang menangani sampah-sampah ini yang sudah berjalan, yang di mana investasinya apa saja, perhitungan bisnisnya kayak apa dan seterusnya. Karena bisa saja kita belajar dari salah satu BUMDes yang di Jogja ya waktu itu ya. Bagaimana kemudian warga, membangun kesadaran warga adalah ketika memang ada kesepakatan ada iuran sampah. Saya nggak tahu kalau yang di Banten seperti apa. Kalau memang ada iuran pengelolaan sampah, maka iuran itu yang tadinya masuknya ke desa, kemudian desa yang mengelola apa pengambilan sampah, pembuangan sampah dan seterusnya, itu kemudian diambil alih oleh desa, oleh BUMDes. Jadi BUMDes mengambil penerimaan dari iuran itu untuk kemudian mengelola sampah. Sampah ini bisnis yang luar biasa dari beberapa yang kita cermati bahwa itu limbah ketika diolah kemudian punya nilai yang sampah plastiknya bisa kemudian ada harganya. Bahkan kalau kemudian produksi sampahnya itu terukur bisa jadi produk-produk sampah plastik sekarang sudah ada teknologinya yang itu kemudian investasinya tidak terlalu besar, itu sampah plastik diolah menjadi solar. Itu udah langsung jadi bahan bakar. Ini akan menjadikan apa BUMDes mendorong kemandirian energi. Jadi sampah-sampah plastik yang ada ketika diolah jadi solar dimanfaatkan untuk hand tractor, untuk kemudian keperluan pengolahan pengelolaan pertanian. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Ini memang perlu ada satu forum-forum diskusi kecil yang kemudian melibatkan masyarakat dan masyarakat diberikan pencerahan. Ini loh, ini bisa begini. Ini loh, ini bisa begini. Sehingga kemudian karena sadar ini bisa begini, ini bisa begini, maka kemudian kesadaran untuk bersama-sama ini menjadi unit bisnis dari BUMDes menjadi menarik. Jadi itu itu Irfan yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa forum kita ini salah satunya adalah bagaimana kita belanja masalah-masalah dan kemudian mencoba melihat bahwa masalah-masalah ini sebagai satu potensi untuk kita jadikan peluang bisnis. Peluang bisnisnya apa? Peluang bisnis BUMDes. Oleh karenanya kemudian kita membentuk ekosistem rumah BUMDes. Disitulah kemudian BUMDes bisa sharing best practice pengembangan usaha di desanya dan seterusnya sehingga kemudian kemanfaatan kehadiran BUMDes tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk mendistribusikan anggaran yang kemudian dari desa untuk penyertaan, tetapi memang kemudian kehadirannya menjadikan satu kebutuhan bahwa BUMDes ini harus dijaga. Kenapa? Karena BUMDes membantu menyelesaikan masalah di desa. Ketika bicara tentang pupuk, taruh kata, dikaitkan dengan dengan sampah.
oh sampah organik bisa kemudian diolah menjadi pupuk. Kemudian pupuknya mungkin dengan treatment-treatment tertentu, maka kemudian akan menjadi pupuk organik yang kelasnya kelas yang sangat bagus umpamanya. Ini kan jadi satu bagian yang menarik untuk kita apa untuk bisa didiskusikan menjadi ruang bisnis. Bahkan kemarin kita sudah ketemu juga yang kawan-kawan Inagri itu kemarin kita sempat ada diskusi di luar forum seperti ini. Mereka bahkan sudah punya teknologinya berbasiskan apa? Berbasiskan apa? IoT ya. Artinya berbasiskan digital. Itu tempat sampah. Itu ketika dipencet dibuka gitu kan. Kemudian dimasukkan sampah ke situ, maka pada saat yang masuk itu ada yang anorganik, maka tutupnya nggak bisa apa tutup sampahnya itu tidak akan mau tertutup. Jadi dia nggak akan mau ngolah. Jadi ini kan akan sangat memudahkan ke kawan-kawan ketika kemudian mengelola apa mengelola mengelola sampah, maka kemudian sudah ada sensornya. Bahkan ketika plastik kecil pun itu membuat tutup itu tidak otomatis tertutup sehingga kemudian risikonya akan kemudian ada bau dan seterusnya. Kalau kemudian yang dimasukkan itu totally organik, maka secara otomatis mesin choppernya akan bekerja. Langsung choppernya langsung bekerja, dari chopper itu kemudian akan turun masuk ke bagian pengolahan dengan bakteri. Dalam 12 hari keran di bawah itu dibuka, udah langsung jadi pupuk organik cair. Itu otomatisasi. Karena kenapa? Karena selama 12 hari itu akan ada proses penyemprotan apa bakteri itu tiap 6 jam sekali. Jadi kalau dibayangkan Mas Panudi yang suruh ngurus kayak gitu tiap 6 jam harus nyemprot, tiap 6 jam harus nyemprot kan pasti Mas Panudi ngomong aku gajinya piro kan gitu. Tapi ketika sudah ada mesin kayak gitu, itu ya udah dia tiap 6 jam akan kemudian menyemprotkan bakteri. Kemudian nanti 6 jam berikutnya menyemprotkan bakteri, 12 hari setelah itu kemudian sudah turun dalam bentuk cair. Ketika dalam bentuk cair tinggal dibuka keran, masukin ke botol, masukin ke tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk didistribusikan ke warga. Setidaknya bisa juga dengan pola timbang nih. Ketika kamu masuk sampah kamu berapa ditimbang, maka kemudian nanti kamu akan dibayar atau dikembalikan dalam bentuk pupuk organiknya, organik cair dalam berapa liter umpamanya seperti itu. Otomatis orang-orang kan berpikir bahwa sampah ini ada nilainya. Jadi dia tidak akan buang sembarangan. Oh, ini akan ada harganya ketika kemudian diambil dari warga itu sudah dipilah, yang plastik-plastik udah ditaruh di kantong sendiri, yang sampah dapur atau sampah-sampah organik di tempat sendiri, maka kemudian oh yang sampah plastik udah otomatis tuh begitu pas diambil langsung dibawa timbangan. Sekarang kan teknologi udah sangat luar biasa nih timbangan mungkin maksimal 5 kilogram itu udah langsung timbangan digital, langsung tinggal dicantolin gini aja. Segini ya Bu, ya udah. Ini berarti Ibu udah setor plastik segini. Kemudian secara sistem informasi desanya mungkin akan langsung mencatat bahwa dari rumah Itong hari ini itu masuk sampah plastik segini, maka dikonversi jadi rupiah. Ketika dikonversi jadi rupiah, sampai akhir bulan tabungannya Itong udah segini, maka iuran sampahnya itu udah nggak perlu bayar karena sudah dibayar dari sampah plastiknya kan kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin Irfan bisa menjadi bagian yang kita bisa diskusikan lebih lanjut ketika memang kembali lagi, ketika memang ada ketertarikan. Nah, ketika kemudian ada ketertarikan BUMDes mengolah sampah umpamanya, kemudian pengen belajar, pengen tahu teknologinya dan seterusnya, kita bisa bikin forum, taruh kata Irfan, oke mengundang teman-teman yang dari desa yang BUMDesnya tertarik, yuk kita diskusikan, sampaikan ke Mas Panudi, ke Itong atau ke saya,
Pak D kita pengen ngobrolin yang ini. Ya kita undang mereka yang punya kompetensi itu untuk kemudian tampil berbicara dan bisa kemudian memberikan insight-insight apa yang harus dipersiapkan sehingga kemudian BUMDes sudah punya proposal bisnis nih untuk 2026 BUMDes butuh investasi atau penyertaan modal dari desa sebesar ini untuk keperluan apa dan kemudian nanti uh, di model bisnisnya akan seperti apa, alur bisnisnya akan seperti apa itu bisa kita diskusikan. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa kita create ke depan karena memang rumah BUMDes kita kemarin sudah ada perbincangan dengan Cak Itong sama Mas Panudi kita mau membuat semacam coaching bisnis ya. Coaching bisnis dari BUMDes kita salah satunya yaitu tadi BUMDes yang merasa kebingungan cara bikin proposal bisnis kayak apa. Yuk nanti kita ajarin apa caranya dengan menggunakan teknologi AI mamanya. AI ini sudah sangat luar biasa membantu, artinya luar biasa membantu ketika saya hanya punya ide, itu dia bisa memberikan solusi gagasan sampai kalau kemudian saya pengen bikin bisnis bisnis plan-nya kayak apa, dia langsung sudah memetakan bahwa ini dalam sekian tahun, maka kemudian ROI-nya segini dan kemudian rencana rencana bisnis yang harus Anda kerjakan, kanvas kanvas modelnya kayak apa, itu dia bantu bikinkan. Jadi pendamping desa nggak perlu apa repot-repot, nggak perlu pusing-pusing selama satu mengenali masalah atau mengenali potensi, yang kedua kemudian punya ide. Jadi kalau kenal masalahnya juga enggak, kemudian kenal potensinya juga enggak, punya ide juga enggak, ya 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 nggak bisa apa-apa kan gitu. Sehebat apapun AI-nya, ya Anda nggak bisa minta bantu karena eh, seperti kemarin saya ngobrol sama anak saya tentang ya AI ini kok begini ya, kok ini begini dan seterusnya. Saya sampaikan, kalau kamu membayangkan AI itu adalah alat, ibarat kata kendaraan. Ayah pakai mobil Kijang Innova, terus ada Lamborghini umpamanya. Ada Lamborghini, ada Innova. Kamu bisa ngomong, nggak bisa ngomong bahwa mana yang lebih bagus dari keduanya ketika pengen sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Ketika kemudian Lamborghini kamu yang pegang, kamu yang belok kiri belok kanan aja kamu masih tengok-tengok. Tapi kalau ayah sudah kayak karena ayah sudah punya kemampuan mengemudi yang lebih baik, ayah pakai Kijang Innova, mungkin ayah lebih cepat sampai di tempat tujuan. Ini bukan karena alatnya, bukan karena mobilnya, tapi karena orang yang menggunakan. Ya sama seperti AI ini. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa menggunakan itu menjadi sangat penting. Ini bagian-bagian yang mungkin kita akan coba kembangkan di coaching bisnis BUMDes yang akan kita rilis di rumah BUMDes. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk kemudian segera mendaftar karena mungkin coaching bisnis rumah BUMDes kita hanya akan share kepada mereka-mereka yang kemudian bergabung dalam rumah BUMDes karena Yes. datanya ada di sana. Itu kira-kira. Oke, silakan Irfan. Silakan kalau ada yang lain, nggak berasa ini udah 90 menit. Keasikan ngobrol kita, tapi semoga ini memberikan kemanfaatan. Mas Panudi, Caitong, terima kasih untuk ngobrol pagi hari ini kita. Ya ini salah satunya. Bagaimana ketika kita sudah komit jam 6 kita mengadakan forum ngobrol desa, tengah malam sampai jam 2 kalau nggak salah tektokan di grup sama-sama ngeblank gitu kan. Cak Itong jawab, nah itu Pak di topiknya apa? Mas Panudi juga mungkin Mas Panudi lagi sibuk sehingga tidak ada respon ide apapun di situ. Nah, ketika kemudian kita komit bahwa ini tetap harus jalan, ya alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan insight. Oh, kepikiran juga. Oh, Mas Panudi kan lagi ada acara. Ayo, obrolin apa yang di acaranya Mas Panudi. Obrolin dari acaranya Mas Panudi bergulir dengan agenda-agenda, bahkan sampai tentang ketahanan iklim. Nah, ini kemudian
menjadi ruang peluang bisnis untuk BUMDes. Kan keren banget nih kita ngobrol pagi hari ini. Oke, sampai di sini mungkin Mas Panudi, Cak Itang silakan closing statement. Ya, terima kasih. Ya, kembali lagi kaitannya dengan perubahan iklim yang eh, berbasis kaitannya dengan ketangguhan pangan. Saya kira ini nanti rekan-rekan TPP ini bagaimana mengintegrasikan. Kalau data tadi sudah sampaikan Cak Itong, rekomendasi sudah sampaikan Cak Itong. Ya rekan-rekan TPP khususnya yang tingkat desa, mari kita tadi lakukan eh, untuk memperdalam rekomendasinya sudah cetol, memperdalam kaitannya dengan silahkan masukkan FGD yang sesuai tadi, apakah itu di kelompok tani, apakah itu di kelompok-kelompok yang terkena apa itu dengan eh, bencana-bencana tadi, saya kira monggo itu yang mungkin juga kalau rekan-rekan TA ini adalah tugas kita bagaimana RPJM daerah yang sekarang itu baru disusunnya, apakah itu sudah kaitannya dengan perubahan iklim yang berbasis kaitannya ketangguhan pangan, ketahan pangan. Ini yang adalah PR kita ini, PR kita TA di kabupaten yang ini memang saya dengungkan tidak semudah itu, tapi insya Allah kalau kita siap, saya kira ya, saya kira tinggal apa yang disampaikan Cak Itong tadi. Selama ini indeks desa itu, wah dengan euforianya, wah ini salah, wah ini turun. Tapi bagaimana setelah ini sudah katakanlah diverifikasi, diper apa? Saya nggak tahu apa itu jadi. Kalau itu jadi IQ, saya kira luar biasa. Ini sudah katakanlah data udah oke, rekomendasinya cetok. Loh gimana ini dari masing-masing kalau makanya saya ngomong yang bertanda tangan itu kan Dinas PMD, Korkap, kemudian Bapeda. Gunakan nggak ini untuk menyusun arah kebijakan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional ini. Kalau enggak, ya data itu tinggal data, apa yang disampaikan Pak Dekoco ini. Ya data tinggal data, tidak ada action di arah kebijakan. Ini yang menurut saya PR kita bersama. Jangan cuap-cuap aja, tapi ya, yuk action, kita aksi, kemudian datanya sudah ada, rekomendasinya sudah ada, tinggal nanti memperdalam silahkan. Itu masuk ke sebuah arah kebijakan dan penganggaran di masing-masing level. Ini saya kira yang PR kita yang jangan hanya mendata, tapi gunakan data, kemudian eh, hasil rekomendasi masukkan sebuah arah kebijakan. Saya kira itu Pak Dekoyo. Terima kasih. Terima kasih, Cak Itang. Silakan closing statement. Oke, Pak De. Eh, sekarang sudah tanggal 24 Juni ini. Waktu tinggal 6 hari lagi menuju tanggal 30. Ada apa dengan tanggal 30 Juni? Tanggal 30 Juni adalah batas akhir kegiatan pendataan indeks desa yang di dalamnya itu berisi tentang tentang iklim dan ketahanan pangan. Nah, pasca 30 Juni tentu saja indeks desa itu akan dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Kementerian Keuangan. Apalagi indeks desa ini sekarang sudah kolaborasi 6 kementerian, satu badan yaitu BPS, yang kemudian dan satu kesekretariatan negara, yang itu memberikan harapan besar bahwasanya data-data yang ada di dalam indeks desa akan kemudian memicu indeks kinerja kepala daerah. Nah, kita sangat berharap indeks kinerja kepala daerah nanti akan benar-benar terlihat dari indeks desa. Karena indeks desa ini kan sama dengan halnya menilai negara dari desa. Mungkin ini Pak D yang bisa saya sampaikan di penghujung acara pada program sharing session kita hari ini. Terima kasih. Salam Desaisme. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Cak Itang, terima kasih Mas Panudi untuk waktunya dan semua kawan-kawan yang sudah bergabung. Tidak jemu-jemunya untuk tiap pagi kita bertemu. Ini bagian dari
bagaimana kita semakin memperkuat atau semakin memahami tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh desa. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai dan jangan lelah untuk mencintai dan menguatkan desa. Sampai di sini, salam desaisme. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih ya. Saya tutup Good. ya, Cah Iton Yes, ya. Oke, suwun oke, suwun. Pak Di. Matur nuwun. Oke.